English from Australia, pelajaran nomor 4. Halo saudara pendengar. Ini Don datang. Halo Don. Hello, Rudy. Hello, listeners. Saudara-saudara, saya yakin kebanyakan dari saudara sudah mengetahui angka-angka dalam bahasa Inggris. Mari kita mengulangi secara singkat dari 1 sampai 5. 1 ialah, 1, dengarkan ucapan Don lagi dan ulangilah. 1, 2 ialah, 2, 3 3, 3. dimulai dengan bunyi yang kita latih dalam kata Thank you. dengan lidah menjulur keluar sedikit. Dengarkan lagi dan ulangilah. 3, Bagus. Mari kita menghitung dalam bahasa Inggris. Sementara Don menyebutkan angka-angka berikut ini, hitunglah dengan jari saudara bilangan Inggris yang diucapkan Don. 1, 2, 3. Baiklah, sekarang coba ulangi lagi. Kali ini bersama-sama dengan Don. Siap? 1, 2, 3. Coba sekali lagi, Don. 1, 2, 3. Bagus. Angka berikutnya ialah, 4, coba ucapkan sesudah Don. 4, Dan angka berikutnya ialah, 5, coba dengarkan bunyi V pada akhir kata tadi. 5, Sekarang coba ucapkan sesudah Don. 5. Baiklah. Sekarang hitunglah dengan jari saudara dari 1 sampai 5 sesudah Don. 1, 2, 3, 4, 5. Kali ini bersama-sama dengan Don. Pakailah jari saudara untuk membantu seperti tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang mari kita beristirahat sebentar. Saudara pendengar, mari kita bicarakan lagi tentang Iwan dan Chris, temannya orang Australia. Dalam pelajaran yang lalu, kita berbicara tentang apa yang mereka kerjakan secara tetap. Mereka pergi ke universitas. Saudara masih ingat, bukan? Pergi ke dalam bahasa Inggris ialah Go to. Don akan mengatakan bahwa mereka pergi ke universitas. Pertama-tama, dia akan mengucapkan kalimatnya dengan perlahan-lahan. Kemudian lebih cepat, seperti dalam percakapan sehari-hari. Dengarkan. They go to uni. They go to uni. Saudara tentunya masih ingat bahwa mahasiswa Australia sering menyingkat universitas menjadi Uni. Coba dengarkan Don lagi. Perhatikan bahwa beberapa bagian dari kalimatnya diucapkan dengan lebih keras dan lebih jelas daripada bagian yang lain. They go to uni. Go and you Lebih keras dan lebih jelas daripada yang lain, bukan? Dan bagian-bagian lain diucapkan lebih cepat dan tanpa tekanan.
Irama semacam ini penting sekali dalam bahasa Inggris. Coba dengarkan Don dan ulangilah. Tirukan iramanya juga. They go to uni. Mereka belajar ilmu teknik. Don akan mengatakannya dalam bahasa Inggris dengan perlahan-lahan, kata demi kata. Kemudian Don akan mengulangi kalimat itu dengan irama yang biasa. They study engineering. They study engineering. Dengarkan lagi dan tirukanlah. They study engineering. Dan mereka duduk bersama-sama dalam kuliah. Duduk dalam bahasa Inggris ialah Sit. dan bersama-sama ialah Together dalam kuliah ialah. in lectures. Coba dengarkan Don. Dia akan mengucapkan kalimat tadi seluruhnya. They sit together in lectures. They sit together in lectures. Ada 3 bagian yang keras, 3 tekanan irama. Dengarkan dan coba ulangi sesudah Don. They sit together in lectures. Bagus. Sekarang coba ulangi tiap-tiap kalimat tentang Iwan dan Chris sesudah diucapkan oleh Don. They go to uni. They study engineering. They sit together in lectures. Baiklah. Hal-hal tadi merupakan 3 kebiasaan Iwan dan Chris sehari-hari. Dalam bahasa Inggris, kalau berbicara tentang kebiasaan sehari-hari, kita memakai bentuk dasar kata kerja. Go, study, and sit. Kata-kata tadi kita pakai untuk berbicara tentang 2 orang, Iwan dan Chris. Kita mulai dengan. They. Sekarang dengarkan Chris. Dia akan berbicara tentang dirinya sendiri. Tentu saja dia akan mulai dengan. I study engineering. Dan coba dengarkan yang dikatakan Iwan. And I study engineering. Saudara-saudara, coba terangkan kepada Chris tentang dirinya. Tentu saja saudara mulai dengan. You. Yes. You study engineering. Iramanya sama dengan kalimat yang mulai dengan. They and I. They study engineering. Sekarang, Iwan dan Chris berbicara tentang dirinya sendiri. We study engineering. Dalam contoh yang berikut, kita akan mendengar suatu bunyi tambahan pada akhir kata kerjanya, karena Chris akan berbicara tentang Iwan. He studies engineering. Studies. Dengarkan lagi. He studies engineering. Saudara masih ingat bukan? Kalau kita berbicara tentang satu orang lain, kita menambahkan s pada kata kerjanya. Akhiran ini pada kata Study. diucapkan sebagai. Z. Studies. Coba ucapkan sesudah Don. Studies. Bagus. Sekarang Chris akan berbicara tentang Iwan lagi. Dengarkan dan ulangilah. He studies engineering. Satu hal lagi yang akan kita tinjau kembali. Andaikan kita berbicara tentang seorang mahasiswi, yakni satu orang lain, jadi. Studies. Tetapi bagaimana dengan kata yang pertama? He or she? Yes, she. Untuk satu orang anak perempuan atau satu orang wanita. Nah, mari kita beristirahat lagi sebentar.
Saudara pendengar, saudara mengetahui bahwa Chris tinggal di kota Sydney, Australia. Dan tentu saja Don juga tahu. Tetapi kami ingin menunjukkan kepada saudara bagaimana kita harus bertanya kalau ingin mengetahui apakah seseorang tinggal di suatu tempat tertentu. Untuk itu, coba dengarkan Don dan Chris sekarang. Chris, do you live in Sydney? Apakah saudara perhatikan bagaimana Don menyusun pertanyaannya tadi? Coba dengarkan lagi. Chris, do you live in Sydney? Pertanyaannya dimulai dengan suatu kata yang kecil. Do. Dalam pemakaian ini, kata tersebut sama fungsinya dengan kata apakah. Coba dengarkan lagi. Chris, do you live in Sydney? Chris, do you live in Sydney? Sekarang, coba dengarkan jawabannya. Yes, I do. Kata tadi dipakai dalam pertanyaan dan dalam jawaban yang bersifat mengiyakan. Dengarkan pertanyaan dan jawabannya lagi. Chris, do you live in Sydney? Yes, I do. Apakah saudara perhatikan bahwa dalam jawabannya, kata tadi diucapkan dengan lebih keras dan dengan tekanan? Coba dengarkan Chris lagi. Yes, I do. Yes, I do. Dengarkan pertanyaan serta jawabannya lagi. Do you live in Sydney? Yes, I do. Saudara pendengar, sekarang saudara dapat mengajukan pertanyaan itu. Jangan lupa mengulangi pertanyaan yang betul sesudah saudara mendengarnya. Coba ajukan pertanyaan saudara kepada Chris. Do you live in Sydney? Yes, I do. Sekarang, coba dengarkan pertanyaan Don kepada Chris dan Iwan. Chris and Ewan, do you live in Sydney? Yes, we do. Saudara masih ingat bukan bahwa dalam bahasa Inggris kita memakai kata yang sama, yaitu You. baik untuk satu orang maupun lebih dari satu orang. Dan bahwa kita memakai kata yang sama, yaitu We. dengan arti kami maupun kita. Sekarang, Don akan bertanya kepada saudara, dan saudara hendaknya menjawab pertanyaannya. Tentu saja dalam bahasa Inggris. Do you live in Indonesia? Apakah tadi saudara menjawab? Yes, we do. Coba ucapkan lagi. Sekarang giliran saudara bertanya. Coba tanyakan kepada Don, apakah Iwan dan Chris tinggal di Sydney? Dan jangan lupa mengulangi pertanyaan yang betul kalau saudara mendengarnya. Do Ewan and Chris live in Sydney? Yes, they do. They. Kali ini dipakai karena kita berbicara tentang lebih dari satu orang lain. Tetapi masih memakai kata Do. dalam pertanyaan dan jawabannya. Sekarang, saudara akan bertanya tentang Don dan Jane. Coba tanyakan kepada Chris, apakah Don dan Jane tinggal di Melbourne, salah satu kota besar lain di Australia. Do Don and Jane live in Melbourne? No, they don't. They live in Sydney. Kita mendapat jawaban yang berbeda. No, don't. Coba dengarkan jawaban tadi lagi. Perhatikan bunyi teh pada akhir jawaban tersebut. No, they don't. Kalau pendengaran kita baik, kita dapat menangkap bahwa bunyi dalam kedua kata yang bersifat menyangkal tadi, yaitu No, don't. tidak sama dengan bunyi O dalam bahasa Indonesia. Chris akan mengucapkan kedua kata tersebut lagi, kali ini dengan perlahan-lahan. No, don't. Sekarang, coba ucapkan sesudah Don. No. Coba ulangi sesudah Don. No.
don't. No, they don't. Don akan bertanya sekarang, dan saudara diminta menjawabnya dalam bahasa Inggris. Do you live in Australia? Apakah tadi saudara menjawab? No, we don't. Coba dengarkan Don dan ucapkan lagi. No, we don't. Pertanyaan lain dari Don kepada saudara. Do you live in Indonesia? Saya yakin saudara tadi menjawab. Yes, we do. Sekarang mari kita beristirahat lagi sebentar. Saudara pendengar, Iwan suka bermain olahraga. Salah satu cabang olahraga yang digemarinya ialah tenis. Coba dengarkan Chris yang akan mengatakan dalam bahasa Inggris bahwa Iwan bermain tenis. Iwan plays tennis. Sekarang dengarkan lagi dan ulangilah. Iwan plays tennis. Coba dengarkan baik-baik akhiran pada kata yang berarti bermain. Kemudian ulangilah sesudah Chris. Plays. Plays tennis. Sekarang ulangi kalimat tadi seluruhnya sesudah Chris. Iwan plays tennis. Sekarang dengarkan Don. Dia akan bertanya dalam bahasa Inggris, apakah Iwan bermain tenis? Does Iwan play tennis? Coba dengarkan Don lagi. Dia akan mengulangi pertanyaan tadi dengan perlahan-lahan. Does he play tennis? Does he play tennis? Karena kita berbicara tentang satu orang lain, kita memakai kata yang berbeda untuk menyusun pertanyaannya. Kita memakai Does. seperti sudah saudara ketahui, kalau berbicara tentang satu orang lain, kita mengatakan Plays. Plays. demikian pula dalam pertanyaan tentang satu orang lain, kita memakai Does. Does. kita mengatakan Do you play? But does he play? coba ulangi kalimat seluruhnya sesudah Don. Does he play tennis? Nah, sekarang sedikit keterangan tentang ucapan. Dalam bahasa Inggris, orang jarang mengucapkan Does he? seperti yang tertulis. Biasanya, kedua kata tersebut digabung menjadi satu, dan huruf H diabaikan. Coba dengarkan Don. Dia akan mengucapkan kedua kata tersebut dengan cara demikian. Does he? Does he? Sekarang, coba dengarkan pertanyaan tadi seluruhnya dan ulangilah. Does he play tennis? Yes, he does. Apakah saudara dapat menangkap jawaban Chris? Coba dengarkan lagi. Yes, he does. Kata yang sama dipakai untuk membuat pertanyaan dan jawaban yang mengiyakan. Coba ulangi sesudah Chris. Yes, he does. Sekarang, Don akan bertanya kepada Chris apakah Iwan main olahraga lain. Pertama-tama, dia akan bertanya tentang bulu tangkis. Dalam bahasa Inggris, Badminton. Does Iwan play badminton? Yes, he does. coba ucapkan pertanyaan tadi sesudah Don. Does he play badminton? Yes, he does. Sekarang Don akan bertanya kepada Chris apakah Iwan main cabang olahraga lain. Suatu olahraga yang banyak dimainkan orang Australia dalam musim panas ialah cricket. Dalam bahasa Inggris, Cricket. Does he play cricket? coba ulangi pertanyaan tadi sesudah Don.
Does he play cricket? No, he doesn't. Kali ini jawabannya bersifat menyangkal. Iwan tidak bermain kriket. Coba dengarkan Chris lagi dan ulangilah. No, he doesn't. Sekarang, Don akan bertanya kepada saudara tentang Iwan. Dan saudara hendaknya menjawab dalam bahasa Inggris. Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul kalau saudara mendengarnya. Does Iwan play tennis? Yes, he does. Does he play badminton? Yes, he does. Does he play cricket? No, he doesn't. Saya bermain tenis dan bulu tangkis, tetapi saya tidak bermain kriket. Saudara pendengar, sebentar lagi kita akan mendengarkan percakapan antara Iwan dan Chris. Sebelumnya, beberapa kata dalam bahasa Inggris yang perlu saudara ketahui artinya. Yang pertama, Often. artinya sering. Yang kedua, Sometimes. artinya kadang-kadang. Dan sebuah ungkapan yang berguna dalam percakapan yaitu What about you? yang artinya bagaimana dengan saudara. Coba dengarkan ungkapan tadi lagi. What about you? Nah, sekarang kita akan mendengar Iwan dan Chris bermain pingpong. Mereka sedang bermain di salah satu ruang rekreasi di universitas selama waktu luang antara jam-jam kuliah. I like ping pong. Do you play often? Yes, I do. What about you? I don't often play, but I sometimes play with Don. Does Jane play? No, she doesn't. Jane doesn't like ping pong, but Don does. Yes, and we do too. Tentu percakapan tadi cukup mudah untuk diikuti, bukan? Mari kita dengarkan lagi sekarang. Perhatikan pertanyaan-pertanyaannya dan juga kata-kata penting yang kita pelajari hari ini, yaitu Do and don't. Does and doesn't. I like ping pong. Do you play often? Yes, I do. What about you? I don't often play, but sometimes I play with Don. Does Jane play? No, she doesn't. Jane doesn't like ping pong, but Don does. Yes, and we do too. Saudara pendengar, hanya sekian pelajaran kita untuk hari ini. Bacalah bagian yang terakhir dari pelajaran nomor 4 dalam buku saudara. Dan sebelum siaran yang akan datang, pelajarilah bagian yang pertama dari pelajaran nomor 5. Dan sekarang saya ucapkan sampai berjumpa kembali. Goodbye, listeners.